على الصلاة. Bentar. Kamu ujuk-ujuk bentar. Kita kan sering kan main ke rumah sini teh. Tapi saya kenapa tidak pernah mendengar anak kecil ada di sini? Kalau di rumah saya mah hampir tiap waktu sholat yang ada anak kecil. Adanya emang ada sejarahnya gimana tuh? Aduh lah, jangan cuma sejarah, sudah hari namanya ibadah itu harus ada syariatnya. Gitu. Punya setiap ibadah mah Pasti ada harus. syariat. Apa itu syariat-syariatnya itu apa aja tuh? Kalau yang saya tahu kan adzan itu yang enak didengar aja, yang merdu gitu loh. Emang apa itu syariatnya? Banyak pekerjaan dalam ibadah terutama itu sudah pasti harus pakai syariat dari sunnah dari Al-Quran. Dan itu tadi lantang sarang apa? Enakeun lantang itu memang salah satu ya. Salah dua modelnya. Ya dua Dua salah. Ya. Jadi Ya bagus-bagus ya, aja. di antara sunnah-sunnah itu ya memang seorang muadzin itu harus lantang, harus enak didengar, lantang supaya menjangkau ya banyak kaum muslimin yang mendengarnya. Iya. Dan Tarik supaya itu, ya, tarik. ya lantang udah tarik tapi Tegas lain gimana gerowok gitu kan. Supaya tentrem begini kita buka aja di kitab. Kebetulan kita nih ada kitab Minhajul Muslim sama Fiqih Muyassar. Di sini udah pasti ada syariat adzan dan iqamah pastinya, hukumnya, syaratnya, sunahnya, segala macamnya lah pasti bahas. Jangan itu teh. Sanes aku. Jangan bahasa Snoki, keni, tekor, lebih kayak pacarnya. Dia mah bacain. Ya, insya Allah bermanfaat. Insya Allah ya supaya tentram. Mendingan kita baca, kita bahas bareng-bareng. Syariat azan dan iqamah. Definisi azan, iqamah dan hukum keduanya. Secara bahasa, azan atau al-azan berarti pengumuman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, wa azanum minallahi wa rasulih, dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Maksud pemberitahuan adalah pengumuman. Secara syar'i, azan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Adapun iqamah, secara bahasa, al-iqamah adalah bentuk masdar dari kata aqam, yang berarti mendirikan orang yang duduk. Sedangkan secara istilah syariat, iqamah adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat. Hukum azan dan iqamah. Azan dan iqamah disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu, bukan untuk kegiatan lainnya. Keduanya termasuk fardu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, maka gugurlah dosa atas kaum muslimin yang lainnya. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat, sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Syarat-syarat syahnya azan dan iqamah. 1. Islam atau beragama Islam, maka keduanya tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir. 2. Berakal, maka keduanya tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, mabuk, atau anak-anak yang belum mumayyiz, seperti ibadah-ibadah lainnya. 3. Laki-laki, sehingga keduanya tidak sah dilakukan oleh kaum wanita, karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Dan tidak sah juga dilakukan oleh banci, karena tidak ada kepastian statusnya, laki-laki atau perempuan. Yang 4, hendaklah azan dikumandangkan di waktu sholat, maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat, kecuali azan yang pertama dalam sholat subuh dan dalam sholat Jumat, maka ia boleh sebelum waktunya. Sedangkan iqamah, maka ia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Yang 5, hendaknya azan dengan tertib atau berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan, sebagaimana yang ditetapkan dalam as-sunnah. Demikian juga dengan iqamah. Kemudian yang 6, azan dan iqamah dilantunkan dengan bahasa Arab dan dengan lafaz-lafaz yang ditetapkan dalam as-sunnah. Sifat-sifat yang dianjurkan bagi muazin atau seorang yang mengumandangkan azan. Pertama, hendaknya muazin itu orang yang adil, solih, dan terpercaya. Karena muazin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat diserahkan kepadanya. Dan bila dia bukan orang yang adil dan terpercaya,
maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menipu kaum muslimin dengan azan tersebut. Yang kedua, hendaknya dewasa dan berakal. Namun, azan yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz, hukumnya tetap sah. Yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya, sehingga bisa mengumandangkan azan di waktu atau di awal waktu. Karena bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru dengan waktunya itu. Kemudian yang keempat, hendaknya bersuara lantang agar orang-orang mendengarnya lebih banyak. Yang kelima, hendaknya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Keenam, hendaknya azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya dan menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Yang kedelapan, mengumandangkan azan dengan perlahan dan mempercepat dalam iqamah. Yang dimaksud dengan perlahan tidak tergesa-gesa, sedangkan dalam iqamah bisa dipercepat. Tata cara azan dan iqamah. Azan dan iqamah memiliki tata cara yang ditetapkan dalam as-sunnah. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengajarinya azan secara langsung. Beliau bersabda kepadanya, "Kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Yang berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Marilah kepada salat, marilah kepada salat. Marilah kepada kemenangan, marilah kepada kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Adapun untuk tata cara iqamah, kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Marilah kepada salat, marilah kepada kemenangan. Sungguh salat telah didirikan. Sungguh salat telah didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz azan 2 kali dan mengucapkan iqamah 1 kali, kecuali pada lafaz iqamah. Sehingga kalimat azan menjadi 2 kali, sedangkan kalimat iqamah adalah 1 kali, kecuali dalam ucapan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ia diucapkan 2 kali berdasarkan hadis tersebut. Ini adalah tata cara azan dan iqamah yang dianjurkan, karena Bilal mengumandangkannya dengan keadaan mukim ataupun safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Dianjurkan pula dalam azan subuh setelah lafaz hayya 'alal falah, maka muazin dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, sebanyak 2 kali. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bila di azan subuh maka kamu mengucapkan salat itu lebih baik daripada tidur. Bagi siapa saja yang mendengar azan dianjurkan untuk mengucapkan seperti lafaz yang diucapkan oleh muazin. Berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Bila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali untuk hayya 'alatain, maka pendengar azan dianjurkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian juga setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Ini berdasarkan hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim nomor 385. Bila dalam adzan subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka yang mendengar mengucapkan sepertinya atau semisalnya, dan tidak disunahkan hal ini dalam iqamah. Tapi mau nanya, kalau azan awal tuh ada waktunya nggak? Kan ada yang setengah 2, jam setengah 3, jam 3 atau jam berapa? Nah itu teh merujuk kepada waktu-waktu mustajab di sholat tahajud sepertiga malam terakhir. Oh. Ya, sanes malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Kalau malam terakhir itu beda. Jadi gimana tuh sekarang? Ngopi. Sekarang mah, Kayaknya cukup kayaknya. tapi saya udah Iya, sekarang kayak ini udah asal nama gitu kan. Itu. Ayo penting pisan, ini ada doa, ada yang dianjurkan oleh yang mendengarkan azan. Bagi baca Oh saya. iya, eta. Pandai Pandai baca. baca. Oke. Aduh, saya teh malu, saya mah. Aduh. Assalamualaikum. Ini aja langsung suruh baca. Langsung gak baca, doa nih. Dari Itu mana? dari pasar tadi tuh saya tuh gitu. biasa orderan. Ini lagi ngebahas. Bahasa terakhir aja dari komata bagian Dimas lah ya malah di Pemacakeun ini ulah Baca kira saya lagi ngemil. Baca Biar saya paham. Dia kan dia Di mana Kang? kata putan. Iya rada penting ya. Apa itu udah dia? Saya Setelah belum hafal saya itu teh. mun teu acan apa, terus fotokopi Agung. Setelah itu baca ke naonnya. Di voice note atuh lah. Oh sambil dibaca gitu. Bisa, ini makan doa. Acara apa mah dibaca aja dulu. Nanti juga terbiasa mah apa-apa 5 kali aja teh ya. Iya, iya. Maknya sehari 5 kali. Nah, itu dia. Setelah Pi. 2 bulan. Saya teh memorinya Insya tuh. Allah apalah. Ini Cok kita soalnya ini- ngerekamkeun ku api Karena ini coba janjinya, maka yang mengucapkan doa ini kan dapat syafaat. pada hari kiamat teh. Hoyong benten syafaat. Coba masuk hoyong. Coba doanya teh gimana yang Insya Allah ya. Arabnya tuh coba. Bismillah nih. Ada ya terbata-bata. Dibuka dengan solawat. Oh, sholawat. Salah tuh. Sholawat. Bismillah. Mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW, lalu mengucapkan doa yang berbunyi, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Udah selesai itu tuh masaknya itu. Gitu. Jadi sekarang mah ya. Kan dulu, Oh, belum. berarti nanti mah saya ke DKM di rumah saya, ya saya juga bisa menyampaikan ini ya. Ya, Bisa tapi caranya harus yang Ya. inilah harus yang enakeun Jadi- gitu bisa diomongin tuh. Jadi kalau anak-anak kecil yang kayak heureuy gitu mah Oh, jangan. mendingan Bulan tegur beri nyawa jenggot lah, tegur lah di tanah gitu. Gimana sekarang mah kalau ngemil aja? Nah, mendingan Saya mah ngemil dari aja ini dulu. tujuan teh mau Ini ngemil. baru datang langsung ngemil. Ngemil. Kira-kira gitu ya, Kira oh enggak ada Ya. apa